Jiwa raga kami. Ibu absen dulu ya. Abdinul hadir ya. Afi Aprilia Anggi hadir. Yang lagi kok ngelamun? Bayu sehat yuk. Indonesia Diana Dini Mania katanya sakit bisa kembali bergabung dengan kita untuk hari berikutnya di KBM. Nah, untuk hari ini ya, sebelum masuk ke materi hari ini kita sedikit terus balik ya, feedback sebentar ke materi kita pada tempatnya kemarin mainan yang saya bawa. Apa itu? Ada sampel aja satuan ya, satuan menyusun kulit bumi. Ada berapa macam itu atau berapa jenis satuan menyusun kulit bumi? Masih ingat? Ada 3. Yang pertama satuan sedimen. Ya, beku dulu nggak apa-apa, beku terus. Jadi apa?
batuan beku, kemudian ada batuan sedimen, satu lagi ya metamorf atau malihan gitu ya. Nah itu materi yang kita bahas untuk minggu lalu. Nah untuk minggu ini atau untuk hari ini ya, materi yang akan kita bahas. Nah di sini ibu ada gambar, kelihatan nggak ada gambar? Gambar apa ini? Gunung ya, bukan gunungan loh ya, gunung. Nah gunung, kalau gunung berarti nanti kaitannya dengan apa ini? Gunung biasanya kaitannya dengan apa? Nah itu ya, ada gunung ya. Gambar apa ya? Gambar apa ya? Masih asing ya? Belum kenal ya? Nah, ya ini diharapkan ya pada kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini itu kita harapkan supaya kalian ini nanti bisa menganalisis itu tadi yang pertama bentuk bumi akibat dari proses yang gunung tadi apa? Vulkanisme. Kemudian yang kedua menganalisis juga bentuk bumi akibat dari proses apa tadi yang tanah dari lipatan tanah di tektonisme ya. Kemudian bisa menganalisis bentuk muka bumi akibat proses dari tadi gempa bumi atau seisme. Nah setelah itu ya diharapkan nanti kalian itu bisa menggambar bentukan ya, menggambar bentuk dari bentuk bumi akibat dari proses vulkanisme dan tektonisme. Nanti seperti itu. Kemudian seperti biasa kalau gambar kita tampilkan ya pada saat kita nanti presentasi. Nah kemudian untuk penilaiannya itu nanti ibu ambil dari kita pada saat diskusi juga pada saat kalian nanti mengerjakan soal untuk evaluasi pembelajaran secara individu seperti itu. Nah, kemudian di sini tadi untuk gambar ya, untuk gambar dimulai lagi gambar mengenai gunung ya, mengenai gunung api. Ini gunung apinya ya yang ibu ambil ini di Jawa Tengah, dan pada tahun yang terakhir mengalami letusan yang cukup dahsyat 2010 tanggal 26 Oktober atau 26 November ya, agak lupa. Ini tepatnya di Kabupaten Magelang perbatasan dengan Boyolali ya. Ada Gunung Merapi. Nah ini adalah gambar Gunung Merapi sebetulnya ya. Ini merupakan gunung api yang terhitung aktif juga ya, San ya. Kenapa San? Tuh. Nah kemudian ini tadi tanah ya, tanah yang mengalami lipatan. Ada yang apa ini? Ada yang naik, ada yang turun ya, ada yang naik, ada yang turun ya, naik turun. Nah ini sebenarnya juga ini fenomenanya dari lipatan tadi mengalami retakan. Jadi karena tanahnya itu labil ya, sehingga mengalami seperti ini. Ini yang pernah ibu jumpai keadaan jalan yang rusak seperti ini. Sedikit sedikit berbagi pengalaman aja pada saat dulu ibu kuliah di Kota Semarang itu kampusnya itu terhitung di gunung juga ya, termasuk dataran tinggi juga. Nah itu pada saat kita akan turun ya, kita akan turun ke kota lah, karena itu letaknya di desa sih nggak di desa, itu memang di dataran tinggi. Jadi kita turun terus kita lewat jalan. Nah di sana itu tanahnya termasuk tanah yang labil, jadi mudah rusak
itu apabila diperbaiki itu akan kembali lagi seperti itu di situ. Nah, pernah juga dijumpai nggak tahu tuh yang bangun bagaimana itu dibuat perumahan. Nah, karena tanahnya labil, akhirnya lama-kelamaan itu menjadi longsor. Nah, itu yang mengalami teman ibu sendiri karena mereka itu kontraknya kebetulan di rumah itu dia mengalami longsor karena keadaan tanahnya yang labil itu. Nah, itu sedikit berbagi pengalaman ya pada waktu dulu ibu kuliah itu di Semarang. Nah, kemudian ini ya, ini jelas ya kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi atau seisme. Nah, ini yang ibu ambil ya. Gambar ini adalah gempa bumi yang terjadi di Cianjur kemarin seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau ini ya, ini adalah pusat gempa ya, pusat gempa yang berada di darat. Ya, pusat gempa yang berada di darat seperti ini. Kemudian kalau yang ini sini nggak kelihatan. Ini pusat gempa yang berada di laut ya, ini biar sakit kelihatan yang ini ya. Ya, saya lupa kelihatan. Iya, ini pusat gempa yang di laut seperti itu. Kemudian coba dari gambar ya, dari gambar yang ibu perlihatkan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap setelah kalian memahami tadi, kira-kira apa ya? Apa coba Mel? Dari gambar ini tadi yang ada jenis yaitu gempa bumi, tektonik, vulkanik, dan sulfuran. Ini video pembelajarannya. Wabarakatuh, jumpa kembali di channel YouTube Restu Agus Praksila. Video kali ini kita akan membahas materi geografi yaitu tenaga endogen. Apa itu tenaga endogen? Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita pahami tenaga endogen, kita bahas terlebih dahulu tenaga geologi. Kelompok sudah kita bagi ya, kita sudah bagi menjadi 3, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kemudian ibu minta untuk masing-masing dari perwakilan kelompok maju ke depan. Ini mengambil undian dari 3 permasalahan kita tadi, vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Nah, coba silakan perwakilan aja masing-masing dari kelompok 1 untuk mengambil
pertama vulkanisme, terus yang kedua tektonisme, dan yang ketiga seisme. Di mana vulkanisme itu adalah peristiwa keluarnya magma dari perut bumi atau dari dalam bumi. Kemudian kalau tektonisme itu tadi masih dibedakan lagi menjadi, silahkan kelas untuk memilih. Jadi